Ketika masih punya hutang Ramadan, ada orang yang puasa Ramadannya masih punya hutang, kemudian apakah dia masih sunnah untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Ketika dia puasa di bulan Syawal sambil qadha Ramadan apa bisa? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Puasa 6 hari bulan Syawal itu bisa sekaligus 6 hari, bisa dipisah-pisah, bisa tanggal 2 Syawal, bisa enggak tanggal 2 Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal. Makanya ketika sampean puasa 6 hari bulan Syawal enggak usah terlalu saklek lah, biasa saja. Ketika sampean datang ke rumah saudaranya kalau diberi makan, ya batalkan saja, enggak masalah. Dengan niat tidak mengecewakan orang yang menyuguhi. Jangan kecewa. Terus kadung masak kesel-kesel sampai tuh gaya dengan gayanya saya puasa sunnah lagi. Jangan dulu. Nanti ketika akhir-akhir sudah gak ada silaturahmi baru kita puasa dengan sebaik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penonton YouTube channel Manul Media. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bincang-Bincang Santai. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang puasa Syawal. Nah, untuk membahas tema tersebut, saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu beliau Bapak Kiai Hambali. Nah, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini dan menjadi narasumber pada acara pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa Syawal, Pak. Nah, orang awam banyak yang belum tahu atau sebagian sudah tahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, puasa Syawal itu seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan bisa beraktivitas. Semoga aktivitas hari ini menjadi berkah. Amin. Pemirsa, bahwasanya setelah melalui ujian di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, tentunya kita sudah banyak teruji tentang kekuatan kita dalam beribadah, dalam berpuasa, dalam beriktikaf dan sebagainya. Tentunya pada masuk bulan Syawal, setelah sebulan Ramadan kita berpuasa, kita masuk pada bulan Syawal, yaitu bulan kemenangan. Kenapa dikatakan bulan kemenangan? Karena pada bulan Ramadan sebelumnya, ibarat orang sekolah itu Ramadan adalah ujian akhir. Syawal ini adalah kenaikan kelas, jadi tahun ajaran baru. Ini ibarat orang sekolah. Kalau kemarin di ujian akhir kita nggak lulus, berarti kita nggak naik kelas. Maka di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini dikatakan bulan kemenangan. Karena apa? Di bulan Ramadan banyak orang yang diselamatkan dari api neraka, banyak orang yang dihindarkan dari api neraka, maka dikatakan bulan kemenangan. Dan Syawal ini juga dikatakan bulan peningkatan ibadah, karena seperti saya sampaikan tadi, Ramadan itu ujian akhir, kemudian Syawal ini kenaikan kelas, yaitu tahun ajaran baru. Yang kemarin kelas 1, kemudian naik kelas 2, ini tahun ajaran baru. Maka ketika Ramadan itu kemarin ibadahnya mempeng, ibadahnya baik, maka di Syawal ini juga jangan sampai kendor. Harus kita tingkat karena ini bulan peningkatan. Minimal sama dengan Ramadan. Maka ada sebagian riwayat itu mengatakan bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Bahwasanya seseorang itu dikatakan orang yang rugi ketika hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan ibadahnya mempeng, kemudian ketika Ramadan sholatnya mempeng, baca Qurannya mempeng, tapi ketika hilang Ramadan sudah berakhir, maka kendor. Tidak ada kesemangatan ibadah lagi, maka ini orang yang rugi. Jadi orang yang rugi itu orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Karena itu berkahnya Ramadan seperti itu. Ramadan sangat berkah. Bahkan ketika orang berbuat kebaikan itu sangat mudah sekali di bulan Ramadan. Beda dengan bulan-bulan lain. Tapi karena Syawal ini bulan peningkatan amal, sebaiknya kita harus selalu meningkatkan amal kita di bulan Syawal karena ini kenaikan kelas. Dan ini tahun ajaran baru. Maka dari itu di bulan Syawal, karena Ramadan sudah puasa sehari sebulan penuh, kita di bulan Syawal ini ada kesunahan puasa lagi. Namanya puasa 6 hari di bulan Syawal.
Ini berdasar pada hadis Rasulullah, man shoma Ramadan sum'at bahu sittan min Syawal kana kasamidah. Bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, setelah 1 Syawal kemudian puasa 6 hari, maka sama dengan puasa setahun penuh. Ini keistimewaan puasa 6 hari bulan Syawal. Kok bisa setahun penuh, Pak? Bisa. Karena ketika hitung-hitungan menurut para ulama, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kalau kemarin kita 30 hari, berarti 10 kali 30 berarti 300 hari atau 10 bulan. Maka yang 6 hari bulan Syawal kita puasa sunnah, maka dihitung 2 bulan karena menjadi 60 hari. Maka dari itu ketika kita sudah puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 bulan Syawal, maka kita dianggap puasa setahun penuh, puasa fardu. Dianggap sudah berpuasa fardu setahun penuh, dapat pahala puasa fardu setahun penuh. Ini keistimewaan bulan puasa 6 hari di bulan Syawal. Untuk pelaksanaannya Pak, apa dispesifikkan harus tanggal berapa? Dalam kajian fikih, pelaksanaan puasa Syawal itu sebaiknya yang paling baik itu ketika tanggal 2 Syawal. Ketika tanggal 2 Syawal itu kita sudah puasa, itu paling baik. Tapi seandainya kok tidak terjadi, ada uzur, Mas, karena tanggal 2 itu masih silaturahim. Kalau di Jawa, di adat orang Jawa itu masih ada badan lagi, badan, kemudian silaturahim, berkunjung ke rumah sanak saudara, habis itu ada makan yang banyak sekali. Makanya kok nggak sanggup puasa, belum mau puasa, ya bisa puasa di lain hari. Maka puasa 6 hari bulan Syawal ini nggak harus tanggal 2, tapi sebaiknya tanggal 2 dimulai berturut-turut 6 hari. Makanya sum'at ba'hu itu, jadi 30 hari bulan puasa diikuti 6 hari bulan Syawal. Nah, kalau tidak pada tanggal 2 ya Pak ya, seumpamanya, apakah orang tersebut juga mendapatkan hukum yang seperti Bapak pernyatakan puasa 1 bulan penuh? Iya, gini, sebenarnya memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam kajian ilmu fikih itu, bahwasanya yang paling baik itu puasa tanggal 2. Kemudian kalau nggak bisa tanggal 2, maka bisa tanggal 7 baru puasa boleh. Boleh puasanya itu sekaligus tanggal 2 sampai 6 hari berikutnya, boleh dipisah-pisah. Misalnya tanggal 2 puasa, kemudian tanggal 3 nggak puasa, kemudian tanggal 7 baru puasa sampai 6 hari. Itu juga boleh. Dapat pahala puasa. Maka dalam kitab Mawahibus Somat itu karangan siapa itu syarahnya Azum Zubat itu mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal itu bisa sekaligus 6 hari, bisa dipisah-pisah, bisa tanggal 2 Syawal, bisa enggak tanggal 2 Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal. Itu puasa Syawal. Tapi yang terbaik adalah puasa di bulan tanggal 2 Syawal tadi. Itu yang terbaik. Seumpamanya Pak ya, ada orang yang berhutang puasa pada bulan Ramadan, itu bagaimana hukumnya Pak? Kalau melaksanakan puasa di bulan Syawal? Ini memang fenomena yang paling banyak terjadi karena memang kasusnya seorang wanita nih, perempuan itu ketika puasa Ramadan pasti nggak bisa sebulan penuh, pasti nggak bisa sebulan penuh, kalau bisa tidak puasa 7 hari, kadang ada yang sampai 15 hari dan sebagainya. Maka para ulama ini juga ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat bahwasanya dalam puasa 6 hari bulan Syawal ini para ulama memberikan beberapa statement bahwasanya ketika masih punya hutang Ramadan, ada orang yang puasa Ramadannya masih punya hutang, kemudian apakah dia masih sunnah untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Ketika dia puasa di bulan Syawal sambil qadha Ramadan apa bisa? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Bahwasanya dalam kitab-kitab fikih itu ada yang namanya ibadah itu masuk dalam ibadah lain. Gimana itu Pak? Ini contohnya. Dalam puasa 6 hari bulan Syawal ini, puasa 6 hari sunnah bulan Syawal ini, sebenarnya yang penting ada puasa. Yang penting ada puasa di dalamnya. Entah itu digabung dengan qadha Ramadan, entah itu digabung dengan puasa Senin Kamis, itu bisa. Tetap dapat pahala. Maka dalam kitab-kitab fikih ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, karena hadisnya jelas, sum'at ba'u sitan min Syawal, maka nggak bisa. Dia kaul yang pertama.
Jadi pendapat yang pertama, ketika puasa 6 hari bulan Syawal digabung dengan qadha Ramadan maka nggak bisa, karena jelas-jelas sumaat bahu. Di puasa 6 Syawal mengikuti puasa Ramadan. Kalau dia nggak puasa Ramadan, maka nggak usah puasa 6 hari bulan Syawal, harus qadha dulu. Itu dohirnya hadis. Oh, berarti lebih utama harus mengkodok puasa Ramadan dulu. Ini bukan tentang utama, tapi tentang khilafiyah. Ini saya jelaskan khilafiyahnya dulu, perbedaannya dulu. Yang pertama seperti itu. Jadi ketika masih ada hutang Ramadan, maka ketika dia menggabung dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal maka nggak bisa. Itu dohir hadisnya. Tekstual hadisnya seperti itu. Namun dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar, ketika ada orang punya hutang Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia puasa 6 hari sambil qadha Ramadan, ini boleh, tapi diniati. Ya niat qadha, ya niat puasa 6 hari bulan Syawal. Tapi kalau menurut Imam Romli, ini lebih enak lagi. Ketika dia puasa qadha Ramadan di bulan Syawal 6 hari itu, tanpa diniati pun dia sudah dianggap puasa 6 hari. Ketika dia puasa qadha Ramadan di bulan Syawal, kok utangnya 6 hari, itu dia sudah dianggap puasa 6 hari bulan Syawal tanpa diniati pun. Tapi harus niat qadha, Pak, berarti ya? Harus niat qadha. Niat qadha, walaupun nggak niat puasa 6 Syawal, dia tetap mendapatkan pahala puasa 6 Syawal. Oh, berarti logikanya puasa yang Syawal itu mengikuti yang wajib gitu, Pak ya? Iya, itu menurut Imam Romli. Jadi itu perbedaan pendapat para ulama. Nah, dari perbedaan ini kita bisa mengambil, sampean boleh qadha dulu baru 6 hari bulan Syawal kita jalankan, atau sampean qadha Ramadan di bulan Syawal kemudian qadha bulan 6, qadha puasa 6 hari bulan Syawal di bulan selanjutnya, bulan Apit cara orang Jawa. Itu juga boleh. Itu luasnya Islam seperti itu. Maka khilafiyah ini jangan kita sikapi dengan sesuatu yang sulit, tapi kita memilih. Boleh langsung diberangkap, boleh tidak diberangkap, boleh qadha dulu baru 6 hari bulan Syawal, boleh diberangkap. Nah itu enaknya. Makanya sampean boleh puasa 6 hari bulan Syawal sambil puasa Senin Kemis. Senin puasa Senin, kemudian Kemis puasa Kemis, sudah dapat pahala 6 hari bulan Syawal. Itu dalam Islam seperti itu. Dalam kajian. Berarti pahalanya langsung sekaligus 3 ya, Pak ya? 3 bisa. Lalu pokoknya seperti gini, sampean masuk masjid, kemudian ketika masuk masjid itu ada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Kok ternyata ketika sampean masuk masjid itu sudah sudah azan, kemudian sampean ada kesunahan sholat sunnah qobliyah zuhur pamane. Nah, itu ketika sampean nggak melakukan sholat tahiyatul masjid tapi memilih sholat qobliyah zuhur, itu sholat tahiyatul masjid sudah dapat pahala. Karena apa? Melakukan sholat qobliyah zuhur. Di sholat tahiyatul masjid yang penting ada sholat. Sama puasa 6 hari bulan Syawal ini yang penting ada puasa di dalamnya. Entah itu qadha, entah itu puasa Senin Kemis apa. Yang penting ada puasa di dalam bulan Syawal tersebut. Nah ini kajian fikihnya seperti itu. Jadi bisa sambil qadha, bisa qadha dulu dan sebagainya. Kalau menurut Bapak kita harus mengikuti pendapat siapa, Pak? Orang awam kan banyak yang belum tahu toh, Pak. Nah, menurut Bapak gimana, Pak? Gini, kalau itu pilihan masing-masing ya. Gini, enaknya kalau saya sendiri enaknya ya ikut yang double, ya qadha sambil puasa sunnah, jadi dapat pahala 2. Kan pendapat ini bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang mengatakan, ada yang beri statement seperti itu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak usah ragu-ragu mengikuti pendapat yang ini. Walaupun ada pendapat yang lain yang tidak memperbolehkan, tapi kita bisa mengikuti ulama yang ini. Kan masih dalam satu qauliyah, yaitu satu mazhab Syafi'iyah. Tapi perlu diketahui, puasa sunnah 6 hari Syawal ini ketika dilakukan di tanggal 2 Syawal, ini ada yang mengatakan makruh. Kenapa, Pak? Dalam mazhab Malikiyah itu makruh. Karena apa? Karena ditakutkan puasa 6 hari Syawal ini wajib. Orang tuh ulama Malikiyah tuh menakut, punya rasa takut nek orang yang melakukan puasa 6 hari Syawal menganggapnya wajib. Karena apa? Bersambung dengan Ramadan. Ramadan wajib hanya dipisah 1 hari kemudian puasa lagi. Maka ini ditakutkan ada
Opo wajib puasa 6 Syawal ini kok bergabung dengan Ramadan. Akhirnya maka para ulama Malikiyah itu memakrokan puasa 6 hari bulan Syawal ketika dilakukan di tanggal 2 Syawal. Makanya yang baik itu di tanggal akhir-akhir, di tengah-tengah cara mazhab Malikiyah. Pun seperti itu ketika kita puasa 6 hari bulan Syawal kita lakukan di tanggal 2 ini kita masih mubeng-mubeng. Ketika kita silaturahim ke rumah sanak saudara ya, sanak saudara, kemudian kita disuguhi jajan-jajan, ada makanan, kemudian ketika kita disuguhi kok saya puasa, itu kalau membuat orang lain kecewa juga gak baik. Iya, itu bagaimana Pak? Itu juga gak baik. Makanya Rasulullah tuh pernah ada sahabat itu silaturahim datang ke rumah temannya bersama Rasulullah, kemudian ketika disuguhi makanan itu dia bilang saya puasa. Rasulullah tuh batalkan saja puasamu. Saudaramu, temanmu sudah menyiapkan, sudah siku-siku menyiapkan makanan, kok kamu bilang kamu puasa? Batalkan puasamu, makanlah. Jadi mengecewakan orang yang masak juga nggak baik. Maka dalam kajiannya Imam Ghazali itu kalau sampean puasa sunnah, kemudian kau datang ke rumah saudaramu disuguhi makanan, niatkan membatalkan puasamu, tidak mengecewakan orang yang masak. Jadi ketika saya datang ke rumah orang dengan gayanya saya puasa, ini nggak baik, karena sudah ada suguhan makanan. Nah, makanya termasuk kebaikan itu ketika memuliakan seseorang dengan membatalkan puasa itu baik. Dengan syarat tujuannya tidak mengecewakan orang yang masak. Oh, berarti artinya lebih utama makan apa yang disuguhi oleh tamu tersebut, Pak? Iya, kalau ibaratnya kita mengecewakan orang kan juga berdosa ya. Gini loh. Ketika kita puasa di tanggal 2, kita datang ke rumah seseorang sudah dimasak, terus disiapkan masakan yang aneka macam, kemudian kita bilang saya puasa, itu kan kecewa. Apalagi kita bicara dengan orang awam. Orang awam kan orang yang belum tahu situasi kondisi tentang kita gitu ya. Makanya ketika seperti itu maka kita boleh membatalkan puasa kita dengan niat apa? Tidak mengecewakan orang yang sedang menyuguhi kita. Agar tidak mengecewakan mereka. Jadi dosanya mengecewakan orang lain itu lebih berat daripada dosamu. Karena puasa sunnah kan boleh dibatalkan. Gitu. Puasa sunnah itu sampean boleh terus, boleh tidak puasa. Bahkan Kanjeng Nabi kan ngoten. Dalam satu riwayat itu Kanjeng Nabi ketika pulang ke rumah tanya pada istrinya, kemudian ada makanan apa tidak? Tidak ada. Saya tak puasa saja. Kemudian dia pulang lagi, kemudian kok ada makanan apa enggak ada? Saya tak makan. Jadi puasa sunnah terserah sampean, terserah yang menjalankan. Beda dengan puasa wajib. Puasa Ramadan enggak boleh. Sak karepe dhewe enggak boleh. Pengen puasa, pengen orang enggak boleh karena puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh-boleh saja. Jam sampean pagi-pagi sebelum subuh sudah sahur, kemudian jam 6 ono sarapan, terus sarapan enggak masalah karena sunnah. Jadi as-shaim amirun nafsi, terserah orang yang menjalankan. Makanya ketika sampean puasa 6 hari bulan Syawal enggak usah terlalu saklek lah, biasa saja. Ketika sampean datang ke rumah saudaranya kok diberi makan, ya batalkan saja enggak masalah. Dengan niat tidak mengecewakan orang yang menyuguhi. Jangan kecewa. Terus kadung masak kesel-kesel sampean gaya dengan gayanya saya puasa sunnah lagi. Jangan dulu. Nanti ketika akhir-akhir sudah ada silaturahmi baru kita puasa dengan sebaik-baiknya. Untuk pahalanya itu gimana Pak? Contoh supaya dibatalkan. Nah, apa pahalanya itu masih seperti sama dia berpuasa itu? Apa enggak?